wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Bu Is di channel YouTube Pembelajaran Kota Semarang. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Amin. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 3 adalah 1. Kita akan mencari tahu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Kita akan belajar membuat peta pikiran dari poin-poin penting sebuah teks. 3. Kita akan mencari tahu manfaat keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha. Mari anak-anak kita pelajari satu persatu. Apakah ada pengaruhnya antara kegiatan ekonomi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Petani sedang memanen padi untuk dijadikan beras. Kemudian, beras-beras tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian didistribusikan ke wilayah-wilayah. Nah, setelah sampai ke wilayah-wilayah, beras tadi dijual pedagang untuk kemudian dikonsumsi masyarakat. Nah, dari ilustrasi tadi kita jadi tahu ya, apa itu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Ya, kegiatan produksi adalah kegiatan membuat, memproduksi barang atau jasa. Dan kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa untuk sampai pada konsumen. Dan kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau memakan barang atau jasa. Kita bahas materi yang kedua. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran dari poin-poin penting sebuah teks? Setelah kalian membaca teks, kalian tentu mendapatkan sebuah informasi. Nah, bagaimanakah cara kalian mendapatkan informasi dengan cepat agar waktu kalian lebih efisien? Kalian bisa menggunakan peta pikiran. Jadi, peta pikiran merupakan cara berpikir dengan memakai berbagai sudut pandang dan untuk mengefisienkan waktu kalian untuk dalam memperoleh sebuah informasi. Nah, dalam membuat peta pikiran, perhatikan hal-hal berikut ya. Saat kalian membuat peta pikiran, buatlah sebuah judul atau pusat peta pikiran. Kemudian, buatlah tema-tema turunannya dari tema pusat tadi. Hubungkanlah dengan garis-garis dengan warna yang sesuai keinginan kamu. Setelah itu, tulislah tema-tema tadi dengan huruf besar dan menarik, sehingga menggugah rasa ingin tahu kamu. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Nah, kalian bisa membaca teks di buku kalian, kemudian membuat sebuah peta pikiran. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Nah, apakah ada manfaat keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha? Nah, di pembelajaran tadi kita belajar di masyarakat ada beberapa kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu melibatkan berbagai jenis usaha. Di Indonesia, berbagai jenis usaha tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Keadaan geografis yang berbeda. 2. Sumber daya alam yang tidak merata. 3.
kebutuhan masyarakat yang tidak sama. Nah, manfaat keberagaman sosial yang ada di masyarakat akibat berbagai jenis usaha bisa dilihat pada gambar berikut. Petani kapas sedang memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Nah, di industri tekstil, kapas yang dari petani tadi diolah menjadi pakaian. Kemudian, pakaian tersebut akan dijual di toko pakaian sebagai penyedia bahan sandang. Dari ketiga jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan masyarakat tersebut saling berhubungan dan saling menguntungkan. Karena hubungan yang saling menguntungkan tersebut membuat masyarakat tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, keberagaman sosial yang ada di masyarakat akibat berbagai jenis usaha menjadi faktor pemersatu masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, baik anak-anak, itu tadi manfaat keberagaman sosial akibat berbagai jenis usaha. Mari anak-anak kita lanjutkan dengan pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran keempat adalah 1. Kita akan mencari tahu cara-cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. 2. Kita akan belajar arti penting memahami keragaman sosial budaya. 3. Kita akan mengidentifikasi informasi penting dari teks. Pada pembelajaran tadi kita sudah belajar berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan masing-masing kegiatan tersebut memiliki peran masing-masing. Nah, manusia secara kodratnya memiliki dua peran, sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari orang lain. Dan sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam melakukan dua peran tadi, sudah seharusnya manusia memiliki etika moral. Karena dengan etika moral, manusia dapat menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Bagaimana cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Perhatikan ya. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah anak-anak, dalam kegiatan ekonomi tadi banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, sebagai contoh, dalam kegiatan pembuatan baju, ada petani kapas yang memanen kapas. Ada distributor yang membawa kapas-kapas untuk sampai ke pabrik. Ada buruh, ada pegawai yang bekerja di perusahaan tekstil. Kemudian ada penjahit yang membuat baju menjadi pakaian jadi. Dan masing-masing peran tersebut memperoleh manfaat atau hasil dari perannya tersebut. Nah anak-anak, dari peran-peran tadi kita dapat mengidentifikasi bahwa berbagai jenis usaha yang ada memiliki peran dan manfaat yang bisa diperoleh. Baik anak-anak, cukup dulu pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.